warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk menjalani kehidupan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, di sini saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul penerapan hiyar dalam jual beli. Jadi, jual beli merupakan salah satu bentuk dari budaya untuk melakukan penukaran pesan. Maka dengan jual beli, proses hak milik secara mutlak akan terjadi karena adanya akad transaksi. Nah, faktor yang menjadi dasar dalam jual beli ada kejujuran dan kebenaran. Sedangkan pengertian hiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan. Hiyar menurut bahasa artinya pilihan, sedangkan secara istilah hiyar berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas. Diadakannya hiyar dalam jual beli agar kedua belah pihak yang bertransaksi dapat memikirkan kemaslahatannya masing-masing, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari lantaran salah satu pihaknya merasa tertipu. Menurut Asy'ariyah, sesungguhnya hiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua perkara, yakni yang pertama, hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus yang diketahui kedua belah pihak. Yang kedua, hendaknya pada barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan proses pengembalian. Beberapa macam hiyar dalam fikih Islam. Yang pertama ada hiyar majelis, yaitu hak pilih kedua pihak yang bertransaksi untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad atau belum berpisah. Yang kedua ada hiyar syarat, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama, yang disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga ada hiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan. Yang keempat ada hiyar ru'yah, hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Yang kelima ada hiyar at-ta'im, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Salah satu dalil yang berkaitan dengan hiyar seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabayya'a ar-rajulani faqullu wahidin minhuma bi khiyarin ma lam yatafarraqa. Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, jika ada dua orang yang sedang bertransaksi, maka masing-masingnya memiliki hak hiyar selama belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu contoh penerapan hiyar, yang pertama ada contoh hiyar majelis. Ketika kita hendak membeli buah di pasar, kita bisa memeriksa kualitas buah tersebut terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membelinya atau membatalkannya. Jika setelah diperiksa ada buah busuk, maka kamu bisa memilih buah lain atau membatalkan pembelian. Contoh hiyar majelis ini karena kita masih berada di tempat jual beli atau masih berada di satu majelis. Yang kedua yaitu ada contoh hiyar syarat. Ketika kita membeli rumah, seringkali pembeli meminta waktu untuk berkonsultasi dengan notaris atau ahli bangunan. Ini adalah hiyar syarat, yang syaratnya adalah pembeli
membutuhkan waktu untuk memastikan kondisi rumah sebelum memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Khiyar akan membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip Islam, yaitu suka sama suka. Hak khiyar dalam pelaksanaan jual beli juga merupakan suatu alternatif untuk menggiring manusia agar tidak melakukan pemalsuan dan penipuan yang pada kenyataannya sering dipraktekkan untuk mendapat keuntungan yang lebih. Padahal, dalam Islam, aspek-aspek keuntungan bukanlah sebagai prioritas yang utama, tapi masih ada hal lain yang harus diketahui pedagang, bahwa dalam jual beli mengandung unsur ibadah karena adanya aspek tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan setiap individu atau kelompok. Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan yang terikat yang berdasarkan keadilan, undang-undang agama, dan etika. Di dalam pengaturan perdagangan terdapat norma yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam. Di antara norma tersebut adalah yang pertama, yaitu mengatakan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Yang kedua, ada bersikap amanah dan jujur. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. Yang keempat, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Yang kelima, menegakkan toleransi dan persaudaraan. Dan yang terakhir yaitu berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Jual beli dapat diaplikasikan karena khiyar mempunyai solusi yang jelas dan dipakai oleh ekonom modern sekarang dengan istilah garansi. Garansi merupakan pembelian barang dengan tangguhan waktu yang ditentukan oleh penjual. Hampir semua produksi barang modern menggunakan istilah garansi untuk menarik konsumen dan penerapannya memberikan keuntungan yang berlipat. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik. Status khiyar menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Pada zaman sekarang, implementasi khiyar pada transaksi bisnis atau jual beli online ditemukan sangat sedikit. Contohnya yaitu penjual biasanya terdapat keterangan dengan memberikan catatan bahwa barang yang sudah dipesan tidak bisa dikembalikan atau dengan catatan membeli berarti setuju. Mungkin itu saja tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.